Halo, kita berjumpa kembali di Monthly Outlook Juli 2021 dari Waterfront Sekuritas Indonesia. Pertama-tama adalah mengenai Economic Review dan Outlook. Dari global, pertemuan The Fed pada bulan Juni lalu itu mendominasi berita mengenai ekonomi, di mana hasil pertemuan The Fed itu mengindikasikan akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali pada tahun 2023. Ini lebih cepat dari perkiraan sebelumnya yang diperkirakan tahun 2024. Selain itu, The Fed juga menaikkan prediksi inflasi menjadi sebesar 3,4% year on year, naik dari prediksi sebelumnya yang 1,7% year on year. The Fed juga prediksi pertumbuhan ekonomi AS itu dapat mencapai 7% pada tahun ini. Meskipun demikian, terdapat juga perbedaan pendapat di antara pejabat The Fed mengenai kapan dan bagaimana menarik berbagai stimulus yang telah dirilis selama masa pandemi. Namun, Chairman The Fed menyatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga terlalu cepat, hanya berdasarkan ketakutan akan inflasi tinggi. Kenaikan inflasi diperkirakan juga berlangsung hanya sementara. Untuk indeks PMA manufaktur pada bulan Juni itu mengalami kenaikan pada rekor tertinggi seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi. Namun sektor manufaktur ini kekurangan bahan baku dan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga berakibat pada kenaikan harga yang mendorong inflasi. Beberapa pejabat The Fed berkomentar bahwa inflasi yang tinggi kemungkinan akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, dan kenaikan suku bunga acuan dapat dimulai pada tahun 2022. Dari area euro, indeks PMI manufaktur juga meningkat pada level tertinggi selama 15 tahun terakhir di bulan Juni. Ini seiring dengan pelonggaran penutupan wilayah akibat pandemi. Dari domestik, pada bulan Juni lalu terjadi deflasi sebesar 0,16%. Ini merupakan level terendah sejak Agustus dan di bawah estimasi yang sebesar 1,1%. Deflasi ini disebabkan oleh penurunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau setelah adanya kenaikan inflasi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sebulan sebelumnya. Nah, untuk inflasi tahun kalender itu sebesar 0,74% year to date dan inflasi tahunan 1,33% year on year. Neraca perdagangan RI pada bulan Mei itu mencatatkan surplus 2,36 miliar US dollar, meningkat dari bulan sebelumnya yang membukukan surplus 2,19 miliar. Surplus ini kembali dikontribusikan oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang sebesar 3,49 miliar, naik dari bulan sebelumnya 3,35 miliar. Nah, pada pertemuan Juni lalu, BI tetap mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,5%. Dan BI memprediksi bahwa defisit transaksi berjalan pada tahun ini masih relatif rendah, yaitu sekitar 1-2% dari PDB. Untuk intermediasi perbankan membaik, namun pada bulan Mei terkoreksi 1,28%. Nah, untuk tren kenaikan penambahan kasus baru virus corona di domestik dan juga diberlakukan kembali pembatasan aktivitas ekonomi, ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Namun adanya akselerasi distribusi vaksin dan juga pembatasan aktivitas ekonomi diharapkan dapat menahan kenaikan jumlah kasus baru COVID-19 di domestik. Kemudian dari komoditas, untuk harga minyak itu pada bulan Juni lalu mengalami tren kenaikan, dibuka pada level 66 US dollar per barrel, harga minyak menguat hingga di atas level 74 US dollar per barrel. Hingga untuk periode Januari sampai Juni, itu harga minyak mentah sudah menguat sekitar 60% year to date. Kenaikan harga minyak mentah ini antara lain dipicu oleh ekspektasi akan meningkatnya permintaan minyak seiring dengan pemulihan ekonomi dari pandemi. Meskipun demikian, kenaikan harga minyak ini dibayangi oleh potensi kenaikan US dollar dan jika OPEC Plus memutuskan untuk menaikkan produksi minyak mentah. Dari harga CPO, setelah sempat menguat hingga level 4150 ringgit Malaysia per ton, harga CPO itu mengalami penurunan hingga sempat mendekati level 3.300 ringgit Malaysia per ton. Penurunan harga ini antara lain disebabkan oleh penurunan tajam harga minyak kedelai di Amerika dan juga kenaikan produksi CPO di Malaysia. Selain itu, sentimen negatif juga berasal dari Amerika yang merevisi ketentuan penggunaan biofuel untuk menyelamatkan kilang minyak Amerika agar tidak timbul pengangguran. Pada semester 2, harga CPO diprediksi cenderung melemah. Ini seiring dengan meningkatnya produksi karena adanya musim panen. Selain itu, perubahan harga patokan pajak ekspor dari
670 US dollar per ton menjadi 750 US dollar per ton, juga berpotensi meningkatkan ekspor CPO dari Indonesia sehingga suplai meningkat dan harga menjadi cenderung melemah. Dari harga emas pada bulan Juni lalu itu mengalami tren penurunan hingga mendekati level 1770 US dollar per troy ounce. Ini antara lain disebabkan oleh indikasi The Fed menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan yang mengakibatkan kenaikan US dollar dan yield obligasi pemerintah. Kemudian dari harga logam, untuk nikel dan timah pada bulan Juni lalu kembali menguat masing-masing sebesar 1,9% month on month dan 0,5% month on month. Sedangkan untuk harga tembaga itu melemah 5,6% month on month. Tapi untuk selama periode Januari sampai Juni 2021, harga nikel, timah, dan tembaga masih mengalami kenaikan. Selama bulan Juni lalu, harga logam terkena imbas penguatan US dollar akibat antisipasi kenaikan suku bunga The Fed dan juga adanya kampanye dari China untuk melemahkan harga komoditas. Selanjutnya, pergerakan harga logam diperkirakan masih akan dipengaruhi kedua faktor itu dan juga adanya kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi. Dari harga batu bara pada bulan Juni lalu kembali melanjutkan tren kenaikan. Dibuka pada level 106 US dollar per ton, harga batu bara kontrak Juni itu menguat hingga mendekati level di atas 127 US dollar per ton. Untuk kontrak bulan Juli itu sudah di atas level 130. Nah, kenaikan harga batu bara ini masih dipicu oleh meningkatnya permintaan dari China di tengah lemahnya produksi batu bara di China dan juga masih berlakunya larangan impor batu bara dari Australia. Regulator di China banyak menutup tambang di batu bara di domestik di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kecelakaan penambangan. Kemudian dari kinerja indeks pada sampai akhir Juni 2021 lalu, itu kinerja terbaik masih dibukukan oleh indeks bursa Vietnam yang mengalami kenaikan sebesar 27,6% year to date. Indeks bursa Vietnam juga membukukan kenaikan terbesar selama bulan Juni, yaitu naik 6% month on month. Untuk kinerja bulan Juni terendah dari indeks bursa Malaysia yang turun 3,2% month on month, sehingga selama year to date indeks bursa Malaysia juga mengalami pelemahan terbesar. Untuk dari ketiga indeks utama di bursa Wall Street itu masih menguat meskipun sempat bergerak fluktuatif akibat hasil pertemuan The Fed dan kekhawatiran akan inflasi. Namun ekspektasi akan pemulihan ekonomi menjadi faktor positif bagi pergerakan saham. Dari domestik, selama bulan Juni lalu IHSG mengalami kenaikan 0,6% month on month, sehingga selama periode Januari-Juni, IHSG mampu membukukan pertumbuhan tipis 0,11% year to date. Kenaikan kasus virus corona dan juga potensi terganggunya pemulihan ekonomi, serta depresiasi rupiah menjadi sentimen negatif. Ini membayangi faktor positif dari aksi korporasi emiten untuk melakukan ekspansi. Saham sektor teknologi masih membukukan kenaikan terbesar, sedangkan saham sektor properti membukukan kinerja paling lemah hingga Juni akibat sentimen negatif dari pandemi. Untuk market outlook pada bulan Juli 2021, memasuki semester 2, secara musiman biasanya bursa saham cenderung mengalami kenaikan. Ini seiring dengan ekspektasi yang lebih baik akan pemulihan ekonomi dan dari kinerja emiten. Namun pada tahun ini ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai, yaitu diantaranya laju inflasi di Amerika yang berpotensi mendorong The Fed memperketat kebijakan moneternya yang dapat berdampak terhadap penguatan US dollar dan juga koreksi harga komoditas. Selain itu, kenaikan kasus COVID-19 juga masih menjadi risiko pasar. Pemberlakuan PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021 dikhawatirkan akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, sudah diantisipasi oleh pasar, dan di sisi lain diharapkan dapat menurunkan jumlah kasus baru harian COVID-19. Pasar juga akan menantikan hasil kinerja emiten pada triwulan 2 lalu yang diperkirakan akan mulai dirilis pada pertengahan atau akhir bulan Juli. Untuk saham yang masih menarik yang menjadi tren sekarang yaitu diantaranya saham yang terkait dengan sektor teknologi dan juga
digitalisasi. Diperkirakan masih akan diminati oleh investor. Ini dalam rangka juga mengantisipasi rencana IPO, e-commerce, Bukalapak, dan juga GoTo. Demikian untuk market outlook Juli 2021. Berikutnya adalah pandangan secara teknikal. Nah, untuk secara teknikal, IHSG pada bulan Juni lalu itu dibuka pada level 6002, sempat di support level 5884 dan ditutup di level 5985. Nah, untuk pada bulan Juli ini diperkirakan support di kisaran 5806 hingga 5886 dan resisten di 6081 sampai 6191. Untuk target secara teknikal di 6230. Untuk berikut ini adalah saham-saham yang menjadi stock pick secara teknikal, yaitu diantaranya Astra dengan target secara teknikal di 5200. Kemudian BRI target secara nikel di 4130, kemudian BMRI di 6200, SMA di 1880, Cepin di 6500. Demikianlah monthly outlook dari Waterfront Sekuritas, dan ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Ini hanya prediksi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa bulan mendatang.